sabiyya as-salata ibna sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna ashrin, yang artinya ajarkan anak-anak untuk sholat berusia 7 tahun dan hukumlah jika meninggalkan sholat berusia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Tentunya yang ke-8 duduk di antara dua sujud beserta imamnya. Ke-9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi, dan ke-12 membaca salam, dan ke-13 ialah tartib. Jadi tartib itu yang mendahulukan perkara yang harus didahulukan dan mengakhirkan perkara yang diakhir. Jadi dalam salat itu harus dalam salat harus tartib, berurutan. Nah, mungkin anak-anak untuk materi hari ini cukup sekian. Selanjutnya Bapak ini ada PS ya, dari metode pembelajaran ini adalah billboard ranking. Jadi kalian nanti dibikin 2 kelompok dan akan diberikan soal mengenai materi tadi, dan kalian harus berusaha untuk menyusunnya ya sesuai urutan tadi. Siap tidak? Siap. Nah, coba 2 kelompok ya. Kelompok pertama dipimpin oleh Raffi, kelompok kedua oleh Sadili. Siapa? Raffi. Kemudian coba berhitung ya. Yang perempuan nanti yang satu ke kelompok Raffi, yang kedua ke kelompok Sadili. Berhitung dari 1, 2, 1, 2. Nah, berarti yang nomor 1 ke kelompok Raffi dan yang nomor 2 ke kelompok Sadili. Ini rukun sholat ya. Jadi di antara ini, kemudian syarat sah sholat ada 9, syarat wajib sholat. Nah, oke, silakan untuk billboard ranking ya. Jadi kita harus menggunakan media board ya. Nah, kalian di sini harus bisa menyusun dari soal yang kita buat, nanti ditempel ya, ditempel di board. Nah, soalnya ialah Bapak di sini ingin kalian menyusun mengenai syarat sah sholat ya. Jadi Bapak ingin tahu seberapa jauh ingatan kalian mengenai materi yang sudah dibahas. Siap semuanya? Siap. Oke, untuk kelompok 1 Raffi, ini ada kertas kuning ya. Silakan nanti ditempel di sebelah sini. Kemudian untuk kelompok 2 ada kertas berwarna merah. Nanti bisa di sebelahnya. Ya, silakan. Raffi, silakan sambil ini Diskusi dulu. ya. Diskusi dulu. Iya deh, ayah mau review, ayah mau lihat Apa sih? Coba. ayah mau kan yang misalkan di luar kalau itu saya akan itu silakan dinaikkan dulu. Bawah. Saya
dari hasil diskusi kalian, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini kelompok 2. Mari kita tentukan manakah kelompok yang tepat. Jawabannya sesuai urutan tadi. Nah, salat. Oke, yang pertama ialah dari salat ialah beragama Islam. Berarti kelompok 1 betul ya, kita kasih poin 10. Kemudian kelompok 2 betul juga. Yang kedua ialah Mumayyiz. Betul. Kelompok 2 juga. Kemudian yang ketiga sudah masuk waktu sholat. Kelompok 2 salah ya. Yang ketiga mengetahui fardu sholat. Oke. Kemudian yang kelima tidak meyakini satu fardu sebagai sunnah. Betul. Kemudian suci dari hadas kecil dan besar. Ini kelompok 2 salah ya. Pertanyaannya salah ya. Kemudian yang ketujuh suci dari najis, baik itu pakaian, badan dan tempat sholat. Tepat ya, ini urutannya untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 yang tepat ya. Kemudian yang ketujuh, yang ke-8 ialah menutup aurat. Kelompok 2 karena ada yang salah otomatis ya jadi salah. Kemudian yang terakhir ialah menghadap kiblat. Kelompok 2 juga betul. Skor untuk kelompok 1 berarti berapa? 9 ya. Sekarang untuk kelompok 1 9. Kemudian berapa? 10, 20, 30, 40, 50. Yang dua Pak. Nah, jadi untuk sementara ya kelompok 1 ya mendapatkan nilai ya. Jadi dari hasil diskusi kalian mungkin kelompok 1 sekarang unggul ya. Namun di pertemuan selanjutnya kalian juga harus berusaha untuk melatih daya pikir atau daya ingat kalian dalam belajar. Intinya dalam belajar itu harus berusaha untuk fokus ya, gitu, fokus. Nah mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Jadi mungkin tadi di awal Bapak lupa tidak menyampaikan tujuan ya. Untuk tujuan pembelajaran kalian ialah diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu memahami dan mengetahui daripada bab sholat, fikih bab sholat. Di antaranya ialah definisi, kemudian dasar hukum, syarat wajib, syarat sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan sekarang. Terima kasih banyak. Kalian sudah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Tutup dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillah.